Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Galuh Akta Kristiani di Al-Fatah Podcast. Di episode kali ini kita akan ditemani oleh seorang sahabat sekaligus teman. Tentunya dia masih muda dengan sejuta pengalamannya dan yang pastinya punya track record yang luar biasa. Jadi mari kenalkan, dia adalah Muhammad Eka Arifansyah SPD. Selamat datang Pak, apa kabar? Selamat datang kembali Ibu. Ya, alhamdulillah kabar saya sehat walafiat hari ini. Alhamdulillah. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa seperti luar biasanya. Biasa, iya, ya? luar biasa. Luar biasa dan biasa di luar berarti iya. Bu ya. Kali ini aja yang lagi di dalam nih. Iya, kali ini aja kita lagi di dalam. Boleh nih Pak, ceritakan dong kesibukannya sekarang lagi ngapain aja? Oke, baik. Kesibukan saya tentunya seperti Ibu juga, yaitu sebagai pendidik di Yayasan Al-Fatah Jaya Terpadu. Lebih pokoknya itu di SMA IT Al-Fatah, kemudian menjadi pendidik pembantu di SMP dan SD IT Al-Fatah. Jadi merangkap semuanya Iya, Pak ya, merangkap. kecuali TK. Kecuali TK, benar sekali. Bagaimana itu cara membagi waktunya? Awalnya memang di tahun-tahun pertama tentu saya agak gelagapan Bu ya gitu. Mengingat dengan job desk yang begitu rapat, padat merayap gitu, jam terbangnya yang luar biasa bagi saya gitu kan. Istilahnya baru fresh graduate, kemudian diminta untuk sama-sama berjuang di Yayasan Al-Fatah. Ya dengan niatan saya bismillah wa biiznillah. Ya alhamdulillah perlahan saya manage sebisa saya sesuai dengan bekal yang saya dapatkan ketika di kampus Universitas Sriwijaya. Oh iya, Universitas Sriwijaya. Ya. Sebenarnya kita satu alma mater. Iya benar sekali. Tapi sepertinya beda generasi bukan sih? Benar sekali. Dulu angkatan tahun berapa? Saya masuk 2018 dan sepertinya kayaknya Ibu itu baru lulus ya? Iya, 2018. 2018 tepatnya di bulan April itu saya baru lulus. Oh, baik. Sampean masuknya di bulan Agustusnya. Oke. 2018. Anak Layo atau Palembang? Anak Layo jelasnya. Anak Layo, iya karena kemarin sebenarnya mohon maaf nih, kan biasanya kalau kita scroll media sosial ya, kontak yang disimpan di HP itu kadang walaupun kita tidak memfollow, tapi tiba-tiba dia ada nih profil kan gitu ya, suruh ngikuti atau tidak, kemudian punya Pak Ivan ini muncul kan, saya klik lah, scroll ke bawah, saya notice Universitas Sriwijaya. Kemudian di situ ada kata-kata tamyiz. Kayaknya nggak asing sih. Iya, kayaknya nggak asing sih. Lokasi tamyiz kayaknya deket deh. Tamyiz. Terus saya pikir anak Layo bukan sih? Kayaknya iya. Benar. Berarti full 4 tahun di Indralaya. Alhamdulillah full. Alhamdulillah full di sana. Hanya mungkin beda ini aja, mungkin beda kelurahan. Di tahun pertama itu saya di Gria Sejahtera. Oke. Di tahun kedua sampai di tahun ketiga itu saya di Persada. Oh Persada. Di tahun keempat saya pindah baru ke Tamyiz. Jadi yang ketika Bu Galuh notice Tamyiz itu sudah tahun keempat itu. Sudah tahun keempat iya, karena itu sudah tulisannya sudah selesai Sempro atau Semhas. Benar. Pokoknya sudah tahapan terakhir lah itu. Tahap terakhir. Oh kalau saya sih kemarin setia, istilahnya seperti ini, dari awal sampai dengan akhir memang memilih untuk tinggal di AWS. Sampai dengan selesai itu hanya pindah kamar. Awalnya nomor 16, kemudian ke nomor 19, tiba lagi sampai ke nomor 21. Jadi selama tinggal di sana selama kurang lebih 4 tahun ya, saya itu ketemu kawan yang beda-beda. Jadi tahun pertama itu tiba-tiba ketemu angkatan anak Fasilkom sebelahan ya sama FKIP ya. Benar sekali. Itu tapi semesternya sudah semester akhir. Jadi mbaknya itu jarang pulang ke kosan. Pokoknya saya tahu di kosan itu ada kawan. Selebihnya saya tahu namanya. Habis itu kita jarang komunikasi dan lain sebagainya. Kemudian tahun ke berapa ya? Pokoknya semester 4-an sampai 5. Di situ tuh ternyata ada kakak tingkat yang setingkatan dengan saya ya, tapi tahunnya lebih atas dari saya. Satu jurusan kebetulan yang sama. Loh, ayo nih dewean lo di sini, pindah bae tempat ayo katanya. Yuk aku nih pindah-pindah terus. Padahal hanya pindah kamar ya, pindah geser, hanya bergeser, tapi kan ada barang yang harus dipindahkan kan. Makanya habis itu pindah lagi nih. Sudah lulus kan, mbaknya sudah lulus duluan, habis itu terakhir sama kawan yang seangkatan tapi saya yang meninggalkan duluan. Kan biasanya saya ditinggal nih dengan yang dua kawan yang
pertama itu. Kemudian dengan yang ketiga saya yang duluan sama kawan seangkatan. Tapi setelah jeda 2 bulan kemudian, dia di bulan 6-nya juga sama tepat wisuda. Dan itu adalah anak dari fakultas yang sama dengan sampean. Iya, dia jurusannya PJOK. Oh, PJOK. Dia perempuan, jurusannya PJOK. Tapi ya sekarang masih sih komunikasi, tapi karena sudah menikah jadi agak jarang sedikit. Iya. Kita intermezzo ya ini kemana-mana. Ini dulu nih kalau kita masih ngomongin masa-masa kuliah dulu ya. Masa kuliah. Ada nggak sih? Kita kan sebenarnya tetangga ya. Betul. Tetangga tapi anak tengahnya adalah Fakultas Pertanian. Betul, ya, baru pertanian. Ke MIPA. Ada nggak sih pengalaman yang sampai sekarang diinget-inget kalau ke MIPA tuh ingetnya dengan kejadian ini loh gitu. Ada nggak sih Pak? Untuk MIPA ya, apa yang diingatnya? Mungkin selama ini yang saya ingat dari MIPA itu ciri khas pohon beringin. Jadi serem ya? Ya oke, yang pertama mungkin serem ya. Tapi sebenarnya faktor yang kedua sejuk sebenarnya. Sejuk ya. MIPA itu. Jadi kayak seolah-olah sebenarnya yang pertanian ini yang Fakultas Pertanian FP atau MIPA. Benar. Karena dari teknik langsung ke MIPA itu ya. Jauh dia agak beda, dia terang benderang masuk ke sini karena rindang itu tadi ya, jadi kelihatan lebih sejuk. Nanti masuk lagi maju ke depan ke Fakultas Pertanian itu agak lebih terang lagi, jadi agak horor mungkin ya. Dan kalau saya nih ya, kalau boleh cerita pengalaman ke FKIP dulu, pernah nggak sih Pak ada keperluan atau apapun itu yang ke fakultas tetangga ke MIPA lah, ada nggak? Atau kawan deket lah dari sana, ada? Kalau seingat saya kayaknya nggak ada. Nggak ada ya, berarti memang jarang ya ada komunikasi langsung yang dari FKIP ke MIPA. Jarang. Kalau saya sih jarang juga ya kawan dari FKIP itu ya, makanya tapi di kawan kosan itu banyak. Iya, karena dia beragam. Tamyiz itu di mana sih Pak? Timbangan bukan? Bukan. Betul, ya? Timbangan kan? Kan timbangan yang Y itu dia sebelah kirinya. Yang ini terminal kan? Ya benar, terminal. Dia langsung sebelah kirinya kan? Sebelah kiri langsung. Kayaknya kita sebelahan dah. Karena setahu saya Tamyiz abis itu langsung AWS. Iya nggak sih? Kayaknya, tapi ya kayaknya kalau saya nggak ingat, kalau nggak salah ingat. Kayaknya iya. Tapi AWS itu nggak masuk lorong ya Bu ya? Masuk lorong. Dia lorong besar tapi langsung masuk, tujuannya langsung kosan itulah. Kalau iya, kalau Tamyiz itu kan ada lorong kan? Dia masuk ke dalam kan? Masih banyak lagi juga lorong-lorong kecil juga masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Tapi sekarang AWS kayaknya nggak sebagus yang iya, karena fasilitasnya. Ya, fasilitas dan lain sebagainya. Kita sudah ngobrol banyak nih ya. Banyak. Jadi sebenarnya memang hari ini spesialnya adalah kita mau ngobrolin sesuatu tentang ngobrol. Jadi isinya adalah dari awal sampai dengan akhir itu ngobrol. Iya. Jadi ngomongin tentang ngobrol nih ya Pak ya. Kalau boleh tahu SPD-nya apa? Pendidikan apa nih? SPD-nya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya punya kawan dekat angkatan saya juga ada tapi anak Palembang. Kemudian setelahnya di tahun 2015 angkatan itu kawan dekat saya. Dia ngajar di SMA 1 Sungai Lilin, dia juga sama jurusannya. Kalau dia dari awal sampai dengan akhir selesai di Indralaya, satunya di Palembang. Itu memang benar-benar kawan deket yang benar-benar deket. Berarti seteman organisasi di KM Muba juga termasuk? KM Muba. KM Muba itu ya, pertama dan terakhir saya kumpul di situ adalah ada woro-woro di grup. Jangan lupa sore ini jam 4 kita kumpul di DPR, kata dia bilang gitu ya. DPR apa sih Bu? Mikir DPR. Aku tuh diajak sama kawan. Bener. Guys, DPR tuh apa? Loh, depan sana, nah depan pohon rindang atau di bawah pohon rindang sana tuh. Oh ya, kataku. Ngumpul ya di sana, iya ngumpul. Itu pertama kali saya ngumpul di situ karena diajak sama temen. Habis itu tiba-tiba ngomongin tentang buat apa ya, kita bilangnya jaket lah mungkin ya, yang ada tulisan KM Muba identitas dan lain sebagainya. Ikut dah lu buat, oke buat. Setelah selesai pertemuan, jaket jadi, ndak pernah ikut lagi di pertemuan itu. Hanya dengan alasan aku kayaknya ndak nyambung lah di situ. Karena waktu itu bahasa yang digunakan mereka itu memang benar-benar dominannya bahasa Sekayu dan lain sebagainya. Sedangkan saya nih Pak ya, dulu bukan sekarang.
lulus SMA sampai dengan kuliah, ketemu kawan mayoritas Jawa dan lain sebagainya, masih ke bawah. Saya belum bisa mengimbangi mereka. Sama. Jadi daripada hanya ngangong, ya kamu lanjutlah lah guys. Nanti kalau sudah selesai itu, ku ambil lah, ku bayar lah. Udah sudah. Yang penting aku ada itu, identitasnya itu ya sudah kenal sama kayak Muba ya, tahu. Sudah hanya sebatas itu. Sekali pertemuan hanya buat jaket itu, selesainya nggak ikut lagi. Kayak cerita kita hampir sama. Ngambil jaket, saya dulu sama teman dari PKN, pendidikan PKN gitu. Minta ditemani sama dia ngambil jaket, setelah itu nggak lagi ikut nimbrung-nimbrung kayak alasannya gini. apa coba? Alasannya tadi pertama faktor komunikasi. Ya. Karena lebih banyak mereka menggunakan bahasa Sekayu. Jadi kita tuh agak mau masuk ke dalam sana, agak ngangong. Dan faktor kedua juga kayak ya bener nggak nyambung gitu. Maksudnya apa yang ingin visi yang kita ikuti, yang kita dalami nggak dapet nih di Muba gitu. Feel-nya tuh nggak dapet lah. Makanya ya saya tahu itu memang daerah saya mengakui itu, tapi saya bergabung di situ ya pernah datang cuman sekali, selebihnya ya ngikut lah, apalah mengalir gitu. Iya, pokoknya ngalir lah semuanya. Nah, itulah kenapa ya orang bilang komunikasi itu penting. Jadi ngomong-ngomong nih tentang komunikasi, kita mulai dulu lah ya. Sebenarnya definisi komunikasi itu apa sih ya? Jadi komunikasi itu sendiri Bu ya, sebenarnya kalau mau didefinisikan ya banyak ya. Iya. Definisinya banyak dan Pas ini nanyanya sama guru bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya komunikasi itu baru terjalin apabila ada lawan bicara. Lawan bicara atau ada sasaran tujuannya. Misalnya lawan bicara dalam hal ini komunikasinya dalam bentuk verbal. Ya, ucapan gitu. Iya, ucapan. Kalau hanya sekedar ngomong sendiri, ya itu namanya bukan komunikasi. Iya, karena tidak ada maksud tujuan yang harus kita sampaikan ke siapa gitu. Pun kalau misalnya komunikasinya dalam bentuk tulisan, non verbal ya berarti tulisan segala macam. Pasti tetap membutuhkan sasaran. Sebenarnya tulisannya untuk siapa sih? Oh iya benar. Seperti halnya ada tulisan persuasif dilarang merokok misalnya. Iya. Jadi sebenarnya tujuannya untuk siapa? Apakah untuk bayi misalnya? Apakah untuk bapak-bapak atau untuk ibu-ibu atau lain sebagainya. Itu ya. Nah, terus misal nih, kan tadi dibilang komunikasi itu ada hubungan, istilahnya ada yang mendengarkan, ada yang berbicara. Kalau saya bilangnya seperti ini, mungkin tidak asing lagi ya kata-kata yang namanya public speaking. Nah, public speaking itu apakah sama dengan komunikasi atau public speaking itu bagian dari komunikasi? Dua-duanya masuk. Dua-duanya masuk di situ. Berarti kalau kita berbicara tentang komunikasi, kita langsung public speaking, benar ya, bisa ya, boleh ya, benar-benar. Ya jadi mungkin kalau kita ngomongin tentang komunikasi, tadi ada yang bilang verbal secara ucapan, ada dibilang non verbal, itu lebih ke dari media sosial itu termasuk ya, termasuk itu. Mungkin gini ya, kita kan sekarang ada di dunia pendidikan nih, yang mengharuskan kita selain daripada komunikasi verbal, secara otomatis komunikasi non-verbal juga diperlukan. Sekarang nih kalau misalnya, oh ya guys, for your information ya, jadi beliau ini adalah kepala sekolah yang saya bilangnya mungkin termuda ya, kalau di Yayasan Al-Fatah sudah tervalidasi beliau paling muda, betul ya? Nah, jadi tidak bisa berkata-kata. Tapi memang apa ya, punya kredibilitas. Saya tidak meragukan itu. Walaupun orang lain mempunyai kepercayaan yang lebih lah, menganggap sampean punya kualitas untuk mengemban jabatan ini, tapi saya juga menganggap walaupun masih muda, lebih muda guys dari saya. Roda itu berputar ya. Saya baru lulus kuliah. Beliau baru masuk kuliah. Sekarang di sini saya statusnya sebagai guru, beliau sudah menjabat sebagai kepala sekolah. Wah, luar biasa. Dan garis bawahi. Dan garis bawahi ya, ini Gen Z. Ya, bukan milenial ya, betul ya. Ada kesenjangan generasi di sini, tapi insya Allah untuk pembahasan dan lain sebagainya kita ngalir. Jadi kalau mau hebat seperti beliau, jangan malas ya. Belajar benar-benar, karena orang bilang di media sosial tuh sekarang banyak bilang ya, berseliweran, Gen Z itu katanya
adalah anak yang banyak malasnya. Itu sebenarnya setuju atau tidak setuju dengan pernyataan itu, Pak? Karena saya pernah melihat ya yang namanya kita scroll lah ya. Ada bilang Gen Z itu sekarang kebanyakan males karena ke distraksi media sosial dan lain sebagainya. Waktu mereka tuh hanya terbuang sia-sia untuk scroll TikTok dan lain sebagainya. Itu fenomena seperti itu kira-kira kalau divalidasi kebenarannya itu benar nggak sih ya? Kalau ingin dinyatakan atau divalidasi secara sepenuhnya, Ya. sepenuhnya, kita tidak bisa menyatakan kalau itu valid. Valid. Gitu. Karena mengapa demikian? Yang tersorot memang, ya tersorot apalagi dengan dampak yang beberapa tahun terakhir kita sedunia mengalami wabah yang sangat luar biasa, yang mewajibkan kita ya untuk ya hanya bisa mantengin lewat gawai, lewat HP seperti itu. Dan itulah sehingga menciptakan generasi Z, Gen Z itu tadi secara tersorot, wah kayaknya mereka nih alumni COVID akhirnya hanya fokus sosial media, hanya fokus dengan game dan lain sebagainya. Padahal di sisi lain ada juga loh Gen Z yang bisa menjadikan peluang dari media sosial itu sendiri untuk hal-hal yang positif, yang lebih baik seperti itu. Jadi boleh dikata sebenarnya yang tersorot ini hanya oknum-oknum negatif. Iya benar-benar karena hal-hal positif lainnya tuh juga pasti banyak ya. Banyak, gitu. Jadi ya yang namanya postingan-postingan tuh kan kita setuju atau tidak setuju tergantung semuanya kembali ke kita. Makanya pintar-pintarlah mengkonsumsi konten-konten. Informasi yang tersebar di media Iya sosial. benar-benar. Karena ya semuanya sih dari media sosial dan lain sebagainya kita mau tidak mau harus ngikut ke sana. Dan ini ngomong-ngomong ini tentang komunikasi ya, media sosial berarti nonverbal. Pernah nggak sih Pak ketemu dengan siswa nih ya, kan hubungannya dengan siswa dari SD, SMP, SMA. Tiba-tiba ngechat nih via WA nanya. Orang itu kadang kalau komunikasi ada anak yang sudah ngerti ya. Maksudnya ini komunikasi kita dengan orang yang lebih tua, dengan bapak ibu gurunya, dengan teman sebaya. Tapi terkadang mereka itu karena mungkin kita agak friendly ya dengan anak-anak, kan sebenarnya friendly itu karena kita mencoba masuk ke dalam dunia mereka supaya pembelajaran kita kan lebih bisa mengena dengan diterima sama mereka. Diterima, tapi kadang mereka itu kebiasaannya seperti ini. Di luar jam kerja tiba-tiba ngechat, enak kalau ngechatnya Assalamualaikum Bu, maaf mau nanya ini tugas yang kemarin itu apa ya, tadi tugas yang dijelasin itu apa ya, ini tiba-tiba enggak Pak, saya pernah ini realita ya dari pengalaman. Dia bilangnya seperti ini, Bu, aku nak nanyo. Yang dimaksud ibu suruh buat video itu maksudnya mak mano? Wah itu dalam tanda kutip kontak baru ya. Namanya hanya dia kasih tanda. Tanda baca cuma seret gitu atau titik-titik. Iya tanda baca. Saya tidak bisa mengisyaratkan itu tanda bacanya maksudnya apa. Kalau dalam fisika kan ada ya alfa, gamma, beta, itu kan ada ya. Kalau ini dibaca ini tanda ini siapa yang ngechat? Hanya dibaca, besok-besoknya anak itu bilang, ibu nih seleb, semudah ini ya jadi selebritas ya. Karena hanya tidak membalas chattingan anak itu. Padahal sebenarnya itu tuh mengisyaratkan kita bahwasanya itu konsekuensi loh. Kalau kamu tidak punya sopan santun dan lain sebagainya ya wajar dong kalau kita tidak merespon. Betul jadi sekali. Ada nggak sih etika khusus sebenarnya yang mungkin dari dulu tuh kita pakai untuk skripsian, hubungan dengan dosen, hubungan dengan kawan kerja. Idealnya tuh yang harusnya tuh yang seperti apa sih Pak? Jelasnya kayak tadi kan itu nomor baru ya Bu? Iya. Jelasnya kan siapapun itu nomor baru, mau itu teman sejawat, mau itu boleh dikata misalnya atasan nih, atau bahkan bawahan kita, misalnya seperti apa siswa dan lain sebagainya gitu. Etisnya di mana-mana itu umumnya kalau baru perkenalan diri. Benar sekali. Kan perkenalan diri orang kan bilang, masa iya sih Bu saya harus menyebutkan biodata diri saya dari nama, tempat tanggal dan sebagainya. Bukan seperti itu kan esensinya seperti itu kan. Yang dimaksud. Cukup memperkenalkan namanya gitu. Mungkin kalau
kita mungkin masih bingung karena siswa kita kan lumayan banyak, ya Banyak, Bu ya. iya. Boleh perkenalan diri dengan nama dan kelas, udah cukup gitu aja. Nanti keperluannya apa Keperluannya baru apa, bilang. baru disampaikan ketika gurunya merespon ataupun menjawabnya Jawabnya nanti. ya itu hubungan siswa dengan guru. Kalau misalnya dengan yang bawahan dengan atasan pun sama sebenarnya ya, Sama, iya. tetap sama. Dengan dulu nih waktu kita kuliah hubungan seperti komunikasi seperti Komunikasi itu dengan dengan dosen, dosen. Nah, benar. ya saya pernah nggak sih pengalaman cerita lagi ya, kita Iya, cerita silakan, lagi. nggak apa-apa. Dulu waktu skripsian kalau di FKIP itu pembimbing ada 2 sama ya? Atau Di FKIP 3? mulai tahun angkatan kami. Oh, ini itu gap generasi guys. generasi. Guys Itu ini. sudah mulai diterapkan pembimbing cukup 1 dan penguji cukup 1. Wow, oke pembimbing 1, penguji Penguji 1. 1. Oke. Generasi saya guys, pembimbing 2, 2, penguji penguji 2, nanti masuk di sidang itu ada namanya dosen tamu. Oh, dosen tamu, benar. Itu 1, itu berapa? 1 juga? Totalnya cuma 2 Bu berarti. Ya tadi penguji sama pembimbing. Pembimbing. Jadi cuma 2 itu aja. Itu dari Sempro, Semhas sampai ke sidang. Mohon maaf Bu. Oh beda di- ya. Terutama di 2 jurusan ya? saya nggak ada semhas. Jadi habis sempro langsung sidang akhir. Bahkan di angkatan atas saya 2017 itu sempat gimana Bu ya sama kaprodinya itu buat gebrakan. Gimana sih kok kita ini kayak sulit lulus gitu ya? Kita Iya. ini birokrasinya apa yang ribetnya? Akhirnya dipangkas lah. Sempro ditiadakan, semhas juga ditiadakan, langsung sidang. ke sidang. Langsung sidang. Lah- Kurang enak apa coba Bu? Iya, Iya. tapi memang tetap ada sisi negatifnya masing-masing punya. iya. Gitu. Terutama kayak tadi pemantauannya, controlling dari dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang mengadakan penelitian juga kan kurang gitu kan. Iya, Bu, iya, ya. benar-benar Karena tidak di ada situ. follow up dan lain sebagainya. Karena mengandalkan, sudah kan nanti kan tinggal sidang akhir aja gitu. Iya, sudah mengenakan ya, sudah sih. Saking mengenakan tadi kan, akhirnya menyepelekan. Justru malah betul. sama menjadi bumerang. Justru di angkatan 2017 itu yang harusnya didambakan bisa banyak Yang lulus. di tahun itu lulus cepat atau lulus ya depan tepat waktu dan lain Ah, sebagainya dan- lah, nggak banyak molornya gitu. Sedikit ya. Justru malah sedikit, nggak tepat sasaran. Akhirnya diubahlah lagi birokrasi. Kembali lagi ke birokrasinya. setelan awal itu. Setelan awal tapi dikurangi, semhasnya ditiadakan, sempronya ada tapi langsung sidang setelah itu. Tapi iya sih, seingat saya dulu ini dari pengalaman kakak tingkat ya di kawan kosan, itu kayaknya memang kalau pendidikan itu hanya 2 kali. Betul itu. Kalau kami 3 kali ya mungkin pertimbangannya memang kami kan lebih ke penelitian ya. Benar. Jadi di penelitian itu di bab ketiga metodologinya itu harus benar-benar. Di situ itulah yang kita bawa ke Sempro. Benar. Nah, setelah itu di Semhas baru dibahas bab 4 dan bab 5-nya. Nah, di sidang itu semuanya dari materi semester 1 sampai dengan semester 7 dan 8 yang kita dapat itu semuanya diujikan. Nah, jadi ini pengalaman pribadi saya ya, waktu itu dosen tamu saya yang kebetulan suruh datang pas sidang. Saya tidak pernah bertatap muka selama 8 semester sama beliau. Pertama, karena beliau itu mengajar mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihannya itu bukan pilihan saya. Bentologi, Pak. Saya mau belajar apa tentang bentos, kata saya kan ya. Habis itu, dalam hal kejurusan nih, misal keperluan apa, saya memang tidak ada keperluan sama sekali. Di situ komunikasi kita sama orang baru diuji, betul kan? Nah, sekarang nih kalau kita ngomongin tentang ketemu orang baru, Benar. bagaimana sih komunikasi yang baik untuk memulai perkenalan dengan orang yang baru? Kalau saya ya, tadi saya pakai ya etika yang pastinya komunikasi nonverbal dulu ya yang saya pakai, karena saya belum pernah berkomunikasi tatap muka secara langsung sama beliau tuh belum pernah. Jadi saya ngucap salam, habis itu dibales sama bapaknya. Habis itu beliau bilang, saya mengutarakan keperluan saya. Habis itu beliau bilang, silakan temui saya di Indomaret. Wow. Bukan Dia di bukan di daerah area kampus. Bukan di Indomaret. Apa yang di Palembang itu yang ada ikonik kuda-kuda apa dia itu pokoknya di perumahan. Grand City, bukan? Ayap, iya kayaknya di situ. Ujung Pak, dari ujung kulon ke ujung kulon. Oh, berarti Kulon Progo. Itu ya. Ke sana
Bapaknya hanya bilang temui saya di Indomaret, katanya Indomaret depan sini. Nanti kalau sudah sampai telepon saya, silakan berikan skripsinya. Nanti saya datang di waktu sidangnya. Oke, itu pertama kali saya komunikasi sama beliau. Setelah masuk di ini sidang, beliau hanya menyampaikan satu pertanyaan. Setelah itu beliau keluar, revisi dan lain sebagainya. Itu katanya manutlah sama pembimbing dan lain sebagainya. Habis itu tidak ada komunikasi berlanjut sampai dengan saat ini. Nah, kalau ketemu orang baru nih, harusnya biar komunikasi itu tetap lanjut, tetap berkontinu. Itu kayak mana sih tata caranya sekarang? Ini dulu lah. Kalau kita ketemu secara langsung nih, dengan orang, iya, dengan orang yang baru, komunikasi yang bagusnya itu yang seperti apa? Sebenarnya relatif Bu ya. Iya. Karena kan masing-masing lawan bicara tuh kan punya sisi apa ya, berbeda cara komunikasinya gitu. Nangkepnya juga beda. Gitu kan. Mungkin ada beberapa tips ya yang mungkin bisa saya bagikan di sini mengenai cara komunikasi dengan orang baru yang enggak basa-basinya tidak basi. Basi, wah keren. Diajak basa-basi tapi nggak basi biar nggak garing ya nanti. Iya biar nggak garing, biar nggak gaje. Iya iya iya. Mungkin yang pertama itu opsinya adalah menawarkan. Misalnya apakah menawarkan bantuan atau menawarkan apapun itu, misalnya apakah ada makanan. Minuman. Kalau biasanya bapak-bapak itu kan menawarkan rokok gitu atau misalnya nanya korek segala macam. Nah, mulailah di situ nanti mengalir komunikasinya. Itu tips yang pertama. Yang pertama. Yang kedua, jelas kalau misalnya komunikasinya di sini dengan orang baru tapi sudah disetting. Misalnya contoh kayak yang di televisi ada roastingnya Kiki Saputri dengan para menteri segala macam. Penting sekali yang namanya harus mengetahui riwayatnya terlebih dahulu Bu, hobinya apa, segala macam. Berarti kita memang harus pencarian biografi. Iya, biografinya gitu ya. Minimal bisa memantik nanti komunikasinya seru. Jadi seolah-olah nanti lawan bicara itu, wow, ternyata si hostnya atau segala macam benar-benar perhatian ya sama saya gitu ya. Catat nomor 2 untuk saya. Oke, dicatat. Tapi tadi sudah secara langsung, maksudnya secara langsung sudah Bu Galuh Bu Galuh praktekkan dengan cara memantik nostalgia nih, nostalgia tentang Universitas Sriwijaya. Iya, karena satu alma mater. Satu alma mater. Iya. Jadi yang ketiga nih, yang ketiga ada lagi. Mungkin yang ketiga itu apa ya? Biar basa-basinya itu tidak basi. Bisa dengan dialihkan dengan apa ya? Apa ini? Apa nih? Topik pembicaraan lebih lanjut bisa atau topik pembicaraannya yang ingin dibahas gitu, segala macam. Jadi istilahnya ada yang dipantik untuk bahan dasarnya. Dasarnya ya itu. Jadi sekedar tidak hanya garing tiba-tiba gimana kabar? Kayak itu aja. Kayak gimana ya kalau tiba-tiba udah jarang komunikasi terus nanya gimana kabar? Ini kadang ada ambigu yang tersirat gitu. Benar. Antara mau mohon maaf, ada yang mau minjem sesuatu. Minjem dulu 100 misalnya. Iya. Ya karena sekarang ini ya mau tidak mau kan memang biasanya seperti itu. Iya, ini fenomena guys ya, bukan realita, ini fenomena. Tapi ada yang menjadi realita. Iya. Tapi ya inilah serba-serbi kehidupan. Iya, inilah kehidupan ya. Iya. Roda kehidupan. Sudah nih ketiga, ada lagi keempat? Mungkin nggak ada lagi. Saja, cukup ya 3 Jangan ini. kebanyakan, kalau kebanyakan nanti. Nanti kalau kebanyakan kita ketemu dengan orang baru nih misalnya. Nanti bingung mau milih. Tipsnya dari Pak Ivan, katanya yang pertama itu basa-basi yang tidak basi itu adalah tanyain dulu, menawarkan sesuatu misalnya gitu. Saya enggak punya apa-apa ini, apa yang mau tawarkan. Nanti tiba-tiba dia buka dompet, mau enggak kamu 100? Saya enggak mau 100, maunya 1 juta misalnya. Betul. Nanti yang kedua apalagi ya step-stepnya. Nanti kan dia terlalu ngikutin ya, terlalu textbook misalnya gitu ya. Ini hanya dari pengalaman pribadi, bukan tips dan triknya ini. Jelas itu pengalaman pribadi. Berarti pernah ya diimplementasikan. Coba dong sebutin pengalamannya. Ketemu orang baru nih, tapi sampai sekarang alhamdulillah masih continue, masih bagus komunikasinya, masih bagus hubungannya itu dengan siapa Pak? Kalau saya jelasnya dengan teman jurusan. Ya, teman jurusan. Memang nggak terlalu intensif lagi dalam artian memang karena sudah menjaga. Iya. Dengan status saya yang sekarang sudah. Iya sudah menikah kan, sudah menikah. Maka dengan demikian. Memang karena didominasi di kelas saya tuh Bu ya. Totalnya waktu itu di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Indralaya, kampus Indralaya,
angkatan 2018 itu totalnya 52 mahasiswa. Itu jadi satu ruangan Jadi atau satu dua? ruangan, jadi satu kelas. Wah, Laki-lakinya hanya 6 orang. oke. Saya pernah Selebihnya mengeluh perempuan. waktu itu. Angkatan kami 84, dia dibagi dua kelas, kelas A dan kelas B. Oh, enak itu. Lah, iya. Tapi saya masih mengeluh Oh, karena masih satu mengeluh. kelas kebagiannya adalah berapa itu? 42. Benar, 42. Lah ini 50 guys. 50. Karena Wow. pertimbangan dari Kaprodi seperti ini, mau dipecah dua, tanggung. mau dibuat satu kelas kok kayaknya agak megap-megap. Lah iya. Karena 50 guys, 50. Betul, 50. Kami aja 42 siswa nanti yang di wah itu ya luar biasa. Itu laki-lakinya kami juga sedikit. Iya. Laki-laki kami tidak sampai 20, 19. Berarti memang sepertinya perbedaan jumlah antara kaum Adam dengan kaum Hawa ini benar-benar signifikan Iya, berarti, Bu, ya, kalau- di mana saja ya. Kecuali ada pengecualian. eh, Sesekali mainlah ke teknik. Oh iya, benar, teknik. Justru Sesekali timpangan ya. mainlah ke sana. Wih, ngerasa paling cantik seriusan. Benar, iya. Karena di Baru ingat sana teknik iya, ya. mayoritas semuanya laki. Laki-laki. Iya. Jadi itu. Lanjut nih Lanjut. cerita Pak ya Nah, pengalamannya karena itu. didominasi temennya itu perempuan. perempuan. Jadi kalau misalnya basa-basi yang maksudnya untuk menjalin lagi intensitas komunikasi itu, ya kalau saya langsung aja bacaannya udah sampai mana nih bukunya gitu. Wah. Atau novelnya ini udah sampai mana nih. Oke. Gitu. Mulai dari situ nanti bahasnya Terelie karena emang rata-rata kami nggak tahu kenapa bisa registra kami satu angkatan tuh suka banget dengan genre novel-novelnya Terelie. gitu. Mulai nanti bahas kayak ini, oh ini ada novel janji, ada novel tenggelam dan lain sebagainya gitu. Atau serial anak mama dan Iya, mulai iya, di iya. situ, mulai intensif lagi. Tapi nanti lambat laun, oh stop nih, ya Ah. ingat waktu dan oh sudah iya ingat iya, status juga. benar karena selain daripada waktu status mungkin kesibukan kita kan Betul. beda-beda. Ah, Barangkali berbeda-beda. dia tinggalnya di luar negeri, jam waktu kita beda kan? Iya di luar negeri, kita di dalam negeri gitu ya. Kalau sekarang kita dalam ruangan guys. Iya dalam ruangan. Jadi tetapi alhamdulillah ya masih jalan, masih lanjut, masih ya komunikasinya masih oke lah. Ini saya cerita ya. Boleh silakan. Nanti sekaligus saya nanya, saya nih sebenarnya dari komunikasi nonverbal mungkin ada yang benar, mungkin juga ada yang kurang benar nih dengan apalagi dengan orang yang baru. Saat ini kan saya punya kesibukan nih di bisnis lah walaupun masih kecil-kecilan ya. WA itu antara pribadi dengan bisnis kan saya bedakan. Waktu itu ini saya cerita, tapi sepertinya cara merespon saya itu salah. Nanti saya mau minta tips and triknya. Jadi seperti ini. Waktu itu ada calon customer, ya calon ya karena belum deal. Habis itu dia ngechat, "Assalamualaikum Kak," katanya gitu kan ya. Saya kan mengaktifkan pesan otomatis. Nah, "Selamat datang di layanan Go Wedding Craft, ada yang bisa kami bantu?" Nah, abis itu dia langsung lanjut, "Kak mau pesen buket dong, buket ini bisa enggak?" Katanya gitu kan ya. Abis itu jeda agak lama kan, "Oh bisa Kak," katanya, "untuk bisa," kata saya bilang gitu ya. "Oh iya, nanti saya mau nganterin uangnya ya ke A7," kata dia bilang seperti itu kan ya. "Oh iya Kak, boleh, saya tunggu ya." Nah, saya tunggu ya. Tiba-tiba itu chattingannya jam 10 pagi. Tiba-tiba sore hari jam 3 jam 4 saya beserta adik dan ibu saya di luar ngobrol lah, bercerita Di luar ya. rumah. Di luar rumah ya. Bercerita dan sebagainya. Tak ada mobil datang tepat depan rumah. Kata ibu, "Lu ada paket gak sih lu?" Dado aku ngirim paketnya, kataku paket aku ukurannya kecil, nggak mungkin mobil, kataku bilang gitu kan, karena waktu itu memang diantar, ada beberapa ya, pokoknya kalau ada paket ukurannya besar mobil yang antarkan ya. Keluarlah kakaknya bilang, nemui saya kan ya, "Mbak ini saya tadi yang ngechat mau nganteri uang." Wah ini responnya gak, "Hah? Chat yang mana?" Katanya kan uang. dia ngasih uang, chat yang mana? Kata saya bilang gitu. Karena saya harus merespon dengan cepat ya. Nggak mungkin kan saya bilang, "Hah, yang mana Kak? Kakaknya orang mana?" Kan nggak mungkin ya. Terus saya bilang, ngikutin arusnya. "Oh iya," katanya. "Ini mau dibuat pecahan berapa uangnya?" Pecahan uangnya itu 1 juta. Wow. Habis itu nanti dibuat pecahan 50 Mbak ya. Pokoknya nanti contohnya kirimkan saja ke saya. Dia bilangnya gitu ya. "Nanti saya yang ambil." "Oh iya Kak, makasih ya," kataku. "Iya, sama-sama." Sudah
kembali lagi ke mobil pulang. Habis itu ibu saya nanya, siapa lu? Nggak tahu. Seriusan Pak, saya tidak nanya alamat orang itu dari mana. Saya tidak bertanya namanya siapa, karena dari awal chattingan itu sudah ngalir. Dari situ saya baru mikir, tanyoi lu, kau tuh diinjok duit 1 juta sama wong, kau udah kenal sama wong itu, ya sudah rezeki aku berarti udah diambil wong itu. Jahat itu tadi ya. Tapi habis itu enggak. Nanti habis ini dia pulang, tak tanyain orang mana, kataku bilang gitu kan ya. Jadi kita basa-basi 1 jam kemudian kan ya, karena perjalanan dari A7 kan ya. Kak maaf nih, nanti buketnya kita mau COD-an di mana ya? Saya tidak langsung to the point nanya, maksudnya biar ndak ada gagu dan lain sebagainya. Benar. Oh ndak usah mbak, nanti ambil aja di A7. Memang kakaknya orang mana? Kata saya langsung bilang gitu kan ya, orang A2. Oh iya kak, kata saya langsung bilang gitu. Sampai sekarang saya tidak tahu nama dia siapa. Di kontak saya hanya tertulis orang A2. Dari situ saya merasa komunikasi saya ini salah. Saya sadar komunikasi saya ini salah. Tapi kalau tiba-tiba saya dijejer pertanyaan seperti itu, mau datang ke rumah ngantar uang, mau buat buket, kan harus merespon cepat. Betul. Nah jadi kalau sampai kita ketinggalan respon nanti kesannya nggak ramah, nanti iya, dikira ramah bintang sekian. Kalau di rating bintang 1 sampai 5 mungkin 1 dia ngasihnya. Jadi jadi setelah itu saya berpikir sembari belajar, salah saya ini. Saya mengakui diri saya salah. Jadi waktu ditanya, kamu tuh lo harusnya tanya dulu loh dia tuh orang mana. Lah dia tuh langsung babi bunya di jeda sebelah mana saya harus bertanya seperti itu. Karena nggak enak loh nanti tiba-tiba sudah deal sudah ini. Ih mbak itu nih kurang ajar nih ya, aku lo sudah ngorder kok nggak tahu sih nama aku siapa gitu. Nah jadi caranya nih, tips and triknya dengan hal-hal seperti itu bagaimana? Karena untuk pembelajaran saya dan mungkin teman-teman lainnya. Iya mungkin betul. yang di bidang WA segala Iya macam dan gitu lain kan. sebagainya. Tempo hari saya juga pernah seperti itu Bu Galuh. Jadi saya pernah mengorder suatu barang seperti itu. Itu benar-benar gimana ya? Adminnya itu sangat-sangat lengkap. Dalam artian tuh ketika mau follow up, ini namanya siapa, alamatnya siapa, terus segala macam nanti mau dilunasin atau mau di DP-in berapa segala macam. Itu kalau ya saya nggak tahu ya, saya masih bingung membedakan mana itu pesan yang benar-benar dibuat manual atau yang apa? Otomatis itu tadi. Seperti itu. Tapi memang benar-benar sangat efektif gitu Bu. Jadi bisa apa istilah bisa menandain oh ternyata ini orderan si A. Harus diambil dengan tenggat waktu sekian dan nanti orangnya mau langsung lunasin atau di DP-in dulu seperti itu. Benar-benar bisa juga ya, karena kalau di bisnis itu kan ada pesan otomatis ya. Betul. Daripada hanya menyapa halo selamat datang di layanan Good Wedding Craft, ada yang bisa kami bantu. Benar. Harusnya tanya dulu ya, maaf dengan siapa, bilang gitu ya. Oke tak coba nanti lah. Boleh dicoba Bu. Boleh. Habis itu ada lagi yang lainnya mungkin. Mungkin cukup itu aja. Cukup itu aja. Karena ini, memang itu sangat yang apa ya, sangat sensitif Bu ya. Iya, sangat bener, vital, maksudnya sangat penting. bener. Saya kalau Ujian cerita bener ini, saya dibilang kamu gila lu ya. Ya memang perlu orang gila. Siapa yang bilang saya waras memang agak gila dikit kataku. Seriusan kamu diantari uang sama orang yang gak kamu kenal. Tapi orderannya diambil kan? Diambil Oke, dong, diambil. Rezeki nongkrong dong, uang kaget ini cerita. Iya bener, diambil. Habis itu diambil. Makanya saya bilang basa-basi mau COD-an di mana kak? Saya bilang gitu kan. Dia bilang nggak usah lah, ngambil aja di A7. Ya sudah, karena dia mau ngambil di A7, saya sudah tahu alamatnya orang mana. Saya nggak tanya namanya siapa. Jadi di WA itu saya simpen. Dia tapi juga simpan dengan nama alamatnya Bu ya, bukan nama orangnya. Orang A2. Jadi kalau buka WA bisnis itu ada tak masuk, kalau kami saya nyimpen kan ada ya. Ada ini kebetulan yang buka. Mbak orang A2 ini siapa? Nggak tahu nama, yang pasti itu orang A2. Pokoknya itu kenalan baru. Jadi kalau dari sini dilihat memang komunikasi itu dalam hal apapun itu penting ya. Sangat penting, bener, sangat penting itu. Entah dari media sosial. Media sosial tadi non verbal ya. Non-verbal. Kalau secara langsung itu verbal. Tapi kebanyakan kita nih mungkin karena ya kita kembali lagi lah ke profesi kita. Non verbal oke lah untuk urusan lain sebagainya, mau tidak mau suka tidak suka ya kita pakai. Sekarang nih kalau komunikasi verbal, saat kita berinteraksi
melakukan komunikasi dengan siswa nih ya di kelas, karena kita sebagai guru mata pelajaran mau tidak mau ya langsung face to face-nya ke siswa. Terkadang ya ada suatu momen ya yang namanya siswa lah ya, mereka tuh masih masa remaja, masih masa pengenalan jati diri mereka. Mereka masih menganggap ya ngapain sih Bu aku belajar, aku udah tadi sudah belajar, aku bosen Bu nak belajar dan lain sebagainya. Jadi waktu ada Bapak Ibu Dewan Guru masuk nih, tiba-tiba semangat nih, excited sekali menjelaskan A, B, C, D. Nah tiba-tiba dari sudut belakang paling kanan itu ada yang sudah khidmat mengheningkan cipta dipimpin. Kalau mereka mengheningkan cipta mereka tidur ya oke lah, ada memang yang seperti itu ya. Kok ngerasa nggak dihargai sih, kita kadang seperti itu ya. Dia sibuk dengan dirinya sendiri. Bener, nanti ada yang tidur nah ibunya dari tadi ngomong kan ibu bukan lagu pengantar tidur, kok kamu enak sekali di belakang tidur gitu, agak sarkas dikit bahasa yang keluar. Kemudian ada juga dari sudut sebelah sana asik ngobrol sendiri ya, pokoknya dengan beraneka ragam kegiatan siswanya lah di sana. Mungkin ada nggak sih tips dan trik khususnya bagaimana cara menarik perhatian audiens? Wah bahasanya padahal kita public speaking biasa sih, mau tidak mau suka tidak suka karena itu pekerjaan. Jadi kita harus tekuni. Iya betul. Makanya ada nggak sih Pak cara-caranya yang dari pengalaman aja lah. Mungkin saya nih Bu kalau jelasin seperti ini pelototin mata mereka nih agak dia takut dengerin misal. Itu ada nggak Pak tips dan trik khususnya? Baik. Sebenarnya sudah dijawab Galuh salah satunya. Memang benar ada ya. Tapi itu bisa dikatakan hanya mempan untuk generasi di atas kita. Maksudnya dalam artian guru-guru di atas kita yang dulu mengajar masa-masa kita seperti itu mungkin masih ampuh dengan istilah bahasa nonverbal dengan pelototan atau hanya dengan gerengan gitu aja, mungkin sudah paham aku harus sudah mulai fokus nih, aku harus sudah mulai memperhatikan Bu Guru atau Pak Guru yang sudah menjelaskan. Tapi kalau untuk anak sekarang misalnya itu Bu, memang harus benar-benar kita harus memutar otak. Jadi tidak hanya memutar kaki, memutar badan, tapi juga memutar otak. Otaknya diputar ya. Diputar pokoknya sekian derajat gimana caranya anak-anak tadi bisa fokus belajar. Kalau sekian pelatihan ya ataupun training yang saya ikuti, memang untuk anak-anak sekarang itu pernah dosen kami waktu itu memberikan pembekalan untuk kami bahwa untuk tantangan peserta didik di masa depan itu anak-anaknya pragmatis. Maksudnya gimana sih Pak? Gitu kok pragmatis gitu. Waktu itu pas kami nanya dengan dosen langsung. Maksudnya adalah anak-anak itu kedepannya akan memikirkan aku belajar ini sebenarnya untuk apa sih? Wah, tapi kritis sebenarnya ya. Sangat kritis, cuma hanya penyampaiannya ataupun komunikasinya dari si anak ini masih belum nemu. Jadi mereka mengekspresikannya dengan ya udah bertingkah seenak aja, toh nggak ditegur misalnya seperti itu, nggak ditegur di awal atau toh di guru-guru sebelumnya hanya dibiarkan atau lain sebagainya gitu, diabaikan karena ya sudah kalian mau belajar silakan, nggak belajar ya silakan itu, mau belajar ayo, nggak belajar ya sudah. Misalnya kayak gitu. Galak payo tak galak dem. Yang galak-galak baik yang galak baik. Nah itu makanya pentingnya namanya kalau biasa kita kenal di dunia pendidikan atau dalam belajar mengajar itu adanya ice breaking. Ice breaking seperti itu yang penting. Pentingnya lagi ice breaking di sini yang saya tekankan adalah ice breaking yang melibatkan gerakan kinestetik. Entah itu mungkin saling pijat atau melatih senam otak misalnya seperti ini dan sebagainya. Maksudnya mereka nanti akan terbawa 15 menit pertama itu akan kembali fokus. Nah, karena sebelumnya kan mereka sudah leha-leha, sudah nyantai. Ya emang enak untuk tidur lah gitu. Enak lah untuk ambil ngobrol nih segala macam gitu. Akhirnya ya tadi nggak bisa fokus untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya. Gitu. Kalau saya rasa memang tipsnya yang paling efektif itu ice breaking kinestetik, Bu. Gerakan. Dobrak-dobrak ini. Ya mau dobrak-dobrak meja segala macem gitu. Yang penting gerak lah. Yang penting gerak, yang penting bunyi, pokoknya ada yang bikin mereka itu menggelegar. Oke, baik kita fokus lagi. Tapi misal ya. Iya. Kan tidak semua Bapak Ibu Dewan Guru itu punya jiwa-jiwa bermain pasti ya, maksudnya jiwa-jiwa. Mereka menyebutnya mungkin kreatif dan lain sebagainya. Padahal ya semuanya sebenarnya bisa kalau belajar. Tapi kan ada yang bilang, ya
saya ini nggak kreatif loh, lu mau ice breaking apa ya? Anaknya loh nggak asik diajak. Itu yang nggak asik tuh kitanya atau anaknya gitu. Itu caranya kayak mana lah? Caranya Karena agak beda kan Benar, ya, benar. karena tidak semua guru itu kan pribadinya pasti beda-beda. betul. Kepribadiannya Benar. beda-beda. Jangankan peserta didik, pendidiknya juga sama. Sama. Betul. Bahkan ketika ada penyeragaman kurikulum dalam artian guru harus A, guru harus B, B. harus C segala macam, ya memang kita tuh sebenarnya statusnya sama seperti peserta didik, memiliki karakteristik dan ciri khas yang berbeda, Yang berbeda. seperti itu. Maka untuk mengatasi peserta didik yang demikian, maksudnya sudah diajak ice breaking, kinestetik segala macam kok masih belum bisa, Iya. berarti perlu adanya pendekatan lebih intensif itu. Bu. Nah, Makanya misalnya- pentingnya adanya konseling. Wah, itu sama. Kalau usut punya usut kan kita di yayasan ini Ah. bisa dikatakan masih jauh dari cukup konselingnya gitu Bu. Iya, Jadi iya, kita iya. mendapati sebenarnya siswa ini kenapa sih motivasi belajarnya rendah? Iya, karena apa dan lain Karena sebagainya. apa? Boleh jadi karena dia kekurangan kasih sayang dari Orang rumah, tua, orang dari tua. rumah. Misalnya di rumah nggak pernah didengarkan, ketika mereka ngobrol, maksudnya si anak mau ngajak ngobrol tapi langsung dipatahkan sama Iya, orang iya, tuanya. iya, bisa Maka jadi. waktunya adalah baru di sekolah. Bertemulah dengan temennya sefrekuensi. Ya, makanya lanjut. Mereka Makanya bercerita. kadang kita heran ya Bu ya, kalau misalnya mau sholat ngobrol, sudah sholat ngobrol, Iya. di kelas Ngobrol. istirahat Ngobrol, iya. pulang sambil motoran pun ngobrol. Gitu. Biasanya kalau dirangkum, nak kamu ngobrol sudah berapa episode? Berapa ya? Iya, satu hari 100 episode Bu, oke. Nggak ada henti-hentinya, Iya, nggak ada benar. capek-capeknya. Nah makanya di situ pentingnya ada peran konseling Bu, konselor ya, konseling gitu. Maksudnya kita bisa dalami lebih dekat kira-kira anak ini ada apa Ada gitu. apa. Sehingga fokusnya untuk belajar, motivasi untuk belajar kok sangat rendah gitu. Tidak bisa mengimbangi teman-teman yang lainnya, bahkan dengan kita gebrak dengan Iya, gebrak-gebrakan benar. ice breaking A B C sampai Z segala macam kok masih nggak masih, ngangkat ya, gitu. benar. Kira-kira ada apa? Oh, ternyata misalnya nggak dibuatin sarapan di rumah, misalnya kayak gitu. Tapi hal sepele yang bisa merusak mood sebenarnya itu ya. Jadi Betul, makanya betul ya sekali itu, Bu. yang namanya anak kepribadiannya beda-beda beda-beda. masing-masing ya. Dan tantangan mereka juga beda-beda. Ah. Sama kita sebagai pendidik punya tantangan. Tantangan mereka juga sebagai sama. peserta didik juga punya tantangan masing-masing. Makanya kalau tidak salah ya sebenarnya kalau kita bilang di dunia pendidikan itu Bapak Ibu gurunya tuh sama-sama belajar loh nak sebenarnya. betul. Nah, memang betul ya sebenarnya Betul seperti demikian, itu. Bu. Karena ya kita harus mempelajari karakter siswanya. Bagaimana cara kita membangun komunikasi dan lain sebagainya ke mereka agar ya esensi dari komunikasi itu kan sebenarnya apa yang dibicarakan oleh seorang pembicara. Tidak ada orang bilang ya, saya pernah mendengar seperti ini. Sebenarnya bagaimana sih cara menjadi pembicara yang sempurna? Sebenarnya tidak ada seorang pembicara itu yang sempurna. Tidak ada. Yang ada adalah apabila apa yang kamu sampaikan itu sampai kepada pendengar, itulah luar biasanya jadi seorang pembicara. Begitupun waktu kita mengajar di dalam kelas, apa yang kita berikan ke mereka, walaupun 1 tambah 1 mereka dapatnya 2 dibawa sampai kemana-mana, ya itu luar biasa juga Luar biasa. bagi kita Karena itu bisa menjadi tabungan kita nanti di akhirat. iya ilmu yang bermanfaat, Ilmu yang bermanfaat, Masya betul. Allah, luar biasa. Jariah, Bu, ya. Iya. Sudah nabung sejak dini Iya, karena jariah sejak dini. umur tidak ada yang tahu Ya, ya. betul sekali, betul. Nanti tiba-tiba ya siap nggak siap ya siapkanlah. Siapkanlah bekal untuk alam baka. Iya. Kok jadi bahas alam baka sih Bu? Kok agak ngeri ya jadi. Oh ngeri ya menjadinya. Jadi ya memang kalau kita berbicara tentang komunikasi ini sebenarnya kemana-mana ya. Betul. Karena ya mau tidak mau, suka tidak suka berbicara, ngobrol dan lain sebagainya itu kan pasti dikategorikan dengan komunikasi. Komunikasi. Pernah dengar nggak nih orang bilang seperti ini, aku itu introvert, jadi aku udah bisa ngomong depan umum. Punya nggak kawan yang seperti itu? Punya sekali. Itu Dan tuh. itu malah saya sendiri. Seriusan? Awalnya saya seperti benar serius. Oh, Jadi saya dulu sempat bingung maksudnya Bu. Bingung kok saya ini beda dengan teman-teman di asrama. Jadi waktu itu kami ketika mendapatkan beasiswa terus habis itu sama YBM BRI sekarang Iya. berubah nama transmisinya menjadi YBM Brilian. Nah, itu kami difasilitasi selain istilahnya tuh apa? Di training. Jadi maksudnya semi-semi militer bangun jam 4 tidur jam 12 segala macam di Bogor disatukan dari seluruh kampus Iya, yang semuanya, menerima Pak. atau menjadi mitra YBM Brilian itu kami kemudian dites. Oh.
tes kecerdasan otak itu tadi, cenderungnya kemana? Ke extrovert atau ke introvert? introvert. Bahkan dari kedua itu pun ada pembagiannya lagi menjadi 5. Saya itu lupa namanya itu kalau nggak salah Steven. Oh. Nah Steven kali guys itu. Nah pas saya dites, Heeh. punya saya keluar sebulan kemudian, sertifikatnya masih Iya. ada gitu. Keluarnya introvert. Oh. Jadi gejala-gejala yang dituliskan yang dilampirkan dalam sertifikat itu Memang waktu benar itu saya benar, gitu. oh berarti ini yang selama ini saya pertanyakan gitu. Kok kenapa kadang kalau ngomong di depan umum saya agak susah, Iya. mungkin agak apa gimana ya, gugup atau segala macam. Mungkin ada yang kayak kurang pas gitu loh. Tapi kok ketika ngobrol nggak di depan umum, dalam arti ngobrol berdua atau bertiga, iya. maksudnya itu dalam hal yang mungkin konteksnya non formal macam, kok 1 jam 2 jam 3 jam nggak kerasa gitu. Iya, betah. Ini sebenarnya gimana sih, maksudnya apakah orang introvert itu sepenuhnya introvert, apakah extrovert sepenuhnya extrovert gitu? Dari situ ya itulah makanya saya bilang orang selalu mungkin mereka mengurung diri mereka ya dengan bahasa yang saya ini introvert loh, saya nggak bisa bicara di depan umum. Akhirnya menutup diri. Iya, itu sebenarnya salah ya. Bener, salah. Karena ya Tidak baik. Tidak baik. Tidak baik guys. Karena kita memiliki potensi. Jangan ya, yang namanya potensi harusnya di-up lah biar orang tahu. Pamer kalau kita mampu nggak apa-apa kali ya. Bukan sombong ya. Iya. Kan kita bisa. Iya. Kecuali kita menyombongkan sesuatu yang memang kita tidak bisa, yaitu kurang-kurangi dikit lah ya. Kurang-kurangin dikit. Habis kurang-kurangin nanti buang-buang lah. Gitu. Buang-buang lah ya, benar. Jadi seorang introvert tidak bisa berbicara di depan umum itu adalah mitos. Faktanya adalah banyak seorang introvert itu bisa berbicara di depan umum, banyak malahan ya. Iya. Oke, jadi jangan batasi diri kalian guys. Kalian mau bilang kalian ekstrovert, kalian mau bilang kalian introvert ya. Kalau disuruh ngomong, dikasih kesempatan, ambil. Betul. Ya, karena kapan lagi? Ya, memang sih yang namanya ngomong di depan umum itu harus ada persiapan ya. Betul. Apalagi public speaking dan lain sebagainya itu. Saya tidak mendalami itu, tapi saya menyadari saya berbicara banyak di sini ini gugup, deg-degan, deg-deg. Kalau orang bilang kamu kan ekstrovert lu ngapok deg-degan. Hei, aku nih punya jantung ya yang masih berdetak sebagai tanda saya ini makhluk hidup yang masih hidup. Kalau sampai nggak berdetak itu bisa dipertanyakan sebenarnya. Jadi memang nggak boleh ya deg-degan ya, memang nggak boleh ya salah ya, memang nggak boleh ya takut ya, boleh kan ya, normal. Normal kan ya, Fitrahnya manusia. Iya, melakukan kesalahan ya wajar. Jadi jangan melabeli yang namanya ekstrovert, introvert dan lain sebagainya. Itu membatasi diri kalian untuk explore lebih lagi. Jadi ya kalau ngomongin komunikasi ini sebenarnya masih lanjut ya, masih banyak sekali sebenarnya. Kalau di sekolah sini nih Pak ya, sebagai kepala sekolah SMA IT Al-Fatah, ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang mendukung anak-anak, terutama ini backgroundnya di SMA ya, di SMA IT Al-Fatah itu yang membiasakan anak-anak itu untuk bisa belajar public speaking, iya karena ya komunikasi lah. Benar, ya, komunikasi. Ada nggak itu? Alhamdulillah ada. Jadi SMA IT Al-Fatah itu sendiri selalu melanggengkan, membiasakan yang namanya kuliah 7 menit atau biasa kita sebut dengan kultum. Benar, kultum itu singkatan kuliah 7 menit gitu. Bener. Oh, lebih tepatnya bukan singkatan sih, akronim. Oke. Mohon izin untuk dikoreksi. Iya, oke, siap. Karena perbedaan Ya guys, singkatan guru dengan bahasa Indonesia akronim. guys, oke maaf salah. Jadi itu akronim dari kuliah 7 menit. 7 gitu. menit. Maka diakronimkan kultum. Nah itu biasa anak-anak lakukan ba'da duha. Ya kisaran jam 7:40 atau 7:45 gitu. Kalaupun misalnya di pagi hari itu uzur karena ada acara formal lain sebagainya, Iya. biasanya kami tetap jalankan tapi di lain waktu yaitu ba'da zuhur. Itu anak-anak dibiasakan untuk kultum namanya. Itu semuanya gantian ya. Gantian bergilir setiap hari itu ada Setiap jadwalnya harinya. masing-masing. Oke, pokoknya ya kalau tidak setelah salat duha berarti setelah salat zuhur. Hanya 7 menit ya mereka Iya. berbicara bebas atau ada batasan tema dan lain sebagainya. Sebenarnya mereka merdeka sesuai dengan kurikulum yang kita Oke, terapkan. merdeka, suka-suka mereka. Iya, suka-suka mereka. Ada nggak yang pernah curhat misalnya, Pak semalam saya baru putus cinta, misal kan disuruh bicara nih 7 menit misal Iya. kan namanya masih anak SMA, Iya, pengalamannya banyak lah yang sebagainya, atau mereka banyak kan
ngasih semangat, ngasih motivasi untuk teman-teman dan lain sebagainya. Itu bervariasikah mereka bercerita itu atau 50-50 itu. Oh, Ada yang 50-50. memang di situ menyisipkan cerita kemudian dikaitkan dengan keagamaan gitu. Ada yang full dengan keagamaan, misalnya mengingatkan untuk sabar, Oke. mengingatkan untuk semangat dan lain Oke. sebagainya seperti itu. Ya, pokoknya hal-hal yang positif lah Hal-hal yang disampaikan positif. ke mereka. Walaupun ya kadang satu tema diulang 3 orang, 4 orang ya nggak masalah. Iya, nggak masalah. Namanya juga kurikulum merdeka. Iya, gitu. benar. Yang berbicara kan juga beda-beda Iya, kan? berbicara juga Betul, beda. iya karena Gaya penyampaiannya juga berbeda. benar. Ngomongi penyampaian ya, gaya kita bicara dan lain sebagainya. Bagaimana sih cara mempengaruhi Oh. pendengar dengan nada, intonasi, artikulasi lah apalah itu, nanti koreksi ya kalau ada yang salah ya guru bahasa Indonesia, mohon maaf. Itu yang benar supaya mereka kan kita kadang bilang seperti ini ya, semangat ya dengan hey semangat kamu ini. Bisa kan beda ya. Berbeda aja. Caranya supaya apa yang kita sampaikan itu sampai ke mereka dengan benar itu seperti apa sih? Sebenarnya tidak ada apa ya, maksudnya tuh tidak ada tatanan bakunya sebenarnya Bu. Karena semuanya itu namanya juga relatif. Nah, karena kan setiap audien memiliki cara penangkapan informasinya berbeda-beda, menyimak ya. Ya di situ ada audien yang kadang hanya mengaktifkan mode mendengar. Oke. Jadi saya seolah-olah nostalgia dengan mata kuliah saya oke. ketika di PBSI FKIP Unsri. Sempat disinggung kayak gini, kalian tuh kuliah di sini 4 tahun tapi kok belajarnya berbicara, menyimak, menulis. Satu lagi apa ya? Kok saya lupa. Berbicara, menyimak, menulis. Apa satunya lagi? Satunya lagi seperti 4 kalau nggak saya lupa sampai saya satu. Pokoknya itu ada berbicara, menyimak, menulis dan membaca. Maaf baru ingat. Membaca. Jadi 4 keterampilan berbahasa. Berbahasa. Ini sudah kuliah kok masih belajar berbicara, kok masih belajar menulis, kok masih belajar membaca. Kan bisa membaca gitu. Kemudian di situ kayak ternyata memang setiap audien tuh memiliki ciri khas masing-masing. Ada yang kadang sekedar mengaktifkan mode mendengar. Jadi ya selayang pandang cuma lewat aja gitu Bu. Ya istilah kita masuk telinga kanan, nanti keluar langsung keluar lagi ke telinga kiri. Enak itu kalau enak, langsung. Iya enak. Walaupun keluar telinga kiri tapi ada yang nyangkut dikit enak. Ini kadang udah masuk telinga kanan, mental ini, keluar lagi gitu. Itu karena mengaktifkan mode hanya mendengar itu. Iya. Tapi ada juga yang mengaktifkan mode menyimak. Yaitu masing-masing mempunyai triggernya ya. Maksudnya di trigger ya tadi mungkin dengan intonasi tentunya dengan intonasi semangat ya dengan hey semangat itu kan berbeda. Beda. Makanya ketika tadi yang hanya mengaktifkan mode mendengar hey semangat, ya udah biasa aja gitu. Ya, iya aku semangat hari ini biasa aja gitu. Tapi dengan hey ayo kita semangat itu wah luar biasa ini dan biasa di luar ini bakalnya ini untuk terus semangat untuk menjalani hari benar gitu. Iya betul. Jadi sebenarnya nggak ada tatanan bakunya, cuma hanya kembali ke intonasinya aja sih Bu, intonasinya gitu. Karena ya namanya juga sebenarnya nggak hanya dari verbal sih, non verbal juga tulisan, tanda baca itu sangat-sangat mempengaruhi, sangat mempengaruhi intonasi walaupun tulisan misalnya tanda seru atau tanda tanya itu kan mempengaruhi, atau bahkan tanpa tanda baca, tanpa tanda baca. Oke misalnya nih sudah ambigu. Makan titik dengan sudah makan tanda seru itu beda ya? Beda sekali. Yang saya ingat itu di iklan Teh Sariwangi yang disponsori ya brand ambasadornya Tengku Wisnu sama Siren Sungkar. Sudah masak sayang gitu kan. Sudah masak sayang tanpa tanda tanya. Oke. Sedangkan si Tengku Wisnu itu dari tempat kerja mau pulang sebenarnya niatnya mau bertanya, sudah masak belum? Kalau belum masak aku beliin dari luar. Iya. Saya pernah lihat tuh iklan itu sekilas pikir Sedangkan Siren Sungkar langsung menangkapnya secara textbook, secara tekstual. Iya. Sudah makan sayang. Oh, berarti sudah makan pernyataan nih. Itu jadinya Enggak perlu masak. Nyampe di rumah, loh, enggak masak sayang gitu. Loh emangnya kamu nanya gitu. Coba cek lagi chatan kita. Benar tidak membubuhkan tanda tanya. Itulah menjadinya kita komunikasi. Ya memang komunikasi bentuk apapun itu kalau nonverbal itu namanya tanda baca ya. Bener, tanda itu baca. memang perlu ya. Nanti orang kamu tuh mengeluarkan statement atau kamu tuh bertanya atau apa biar orang tuh lebih mengerti. Itu. Bertanya atau memberikan pernyataan. Iya. Pertanyaan dan pernyataan. Iya beda. Baru ternyata.
Bener, hanya kurang tanda baca guys, Bener. tapi maksudnya beda. Beda. Jauh sekali pula itu. Itu kalau mereka menangkapnya saling mengerti, it's okay. Tapi kalau tidak, ih kamu nih, aku lo sudah nge-WA. Memang kamu nge-WA apa gitu? Ya, Kan nanti bener. jadinya perdebatan. Ya, Nah, debat seperti- kusir ceritanya. Ya itulah pentingnya komunikasi ya teman-teman. Apapun itu pokoknya tanda baca, intonasi itu perlu kita belajar lagi lah yang pasti ya. Belajar terus dan terus belajar. Iya benar, karena belajar itu tidak mengenal usia. Belajar itu tidak harus di pendidikan non formal ataupun pendidikan formal dan lain sebagainya. Kapanpun, dimanapun, dengan siapapun Apapun. kita, itu sebenarnya kita sedang belajar. Sedang belajar. Iya. Benar sekali. Sepakat ya? Sepakat Wah, sekali. bijak sekali saya hari ini. Sepertinya Tapi itu ini- kata-kata hari ini ya, Bu ya. kata-kata hari ini guys. Oke, Jadi oke. mengenai public speaking itu tadi guys ya, selain daripada kultum yang kuliah tuh Kuliah 7 iya menit. kuliah 7 menit itu benar ya. Di SMP dan SMA IT Al-Fatah itu untuk public speaking tuh kalau nggak salah, tapi kayaknya bener lah. Anak-anak itu juga diajarkan untuk bukan membiasakan, tapi lebih ke diajarkan mereka menggunakan dalam suatu acara itu pidato 3 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Indonesia, sama bahasa Inggris. Itu bahasa Arab dengan bahasa Indonesia sama sampean Pak ya, langsung ya. Iya, sama beliau yang ngajar guys. Pasti diajari. Bukan diajari dari nol sih, tapi diajari caranya yang benar tuh seperti apa. Jadi iklan dikit ya. Kalau kalian mau diajarin, kalian punya basic komunikasi, mau ditingkatkan lagi, masuk ke SMP dan SMA IT Al-Fatah masih dibuka. Benar. Oke? Silakan Kami join tunggu. bersama kami. Oke, let's go. Wah, sudah ngobrol banyak ya. Pandangan semuanya sudah insya Allah ya, sama-sama ngerti lah, sama-sama belajar. Mungkin ada nggak kata-kata, bukan kata-kata hari ini ya, advice, nasihat lah untuk kita semuanya terkait dengan komunikasi untuk lebih menjaga hubungan kita dengan siapapun itu, baik dengan anak kecil, dengan siswa kita, dengan anak kita di rumah, dengan orang tua kita, dengan teman kita atau dengan atasan kita dan lain sebagainya. Silahkan disampaikan mungkin sebelum closing ya, ini pertanyaan terakhir, apalah kira-kira nasihat ya, apapun itulah sebenarnya, sharing dari pengalaman juga boleh. Izin Bu Galuh. Oke, siap. Jadi sebenarnya pesan saya singkat saja. Oke, singkat guys. Singkat saja, nggak perlu panjang lebar Oke. lagi. Nanti kalau Nanti jadinya- dikali malah jadinya nanti kayak rumus. Iya, kalau Panjang kali panjang kali lebar kali tinggi volume, kalau Volume panjang kali jadi- lebar dia luas. Matematika jadinya Bu. Khawatirnya nanti malah jadi rumus gitu. Jadi pesan dari saya sebenarnya apapun yang ingin diutarakan, apapun yang ingin disampaikan, cobalah untuk dipikirkan dengan hati-hati terlebih dahulu sebelum disampaikan atau Sampaikan. diutarakan. gitu. Oke, siap. Karena dari ucapan maupun dari tulisan yang kita perbuat itu nantinya akan menjadi konsumsi publik. Oke. Jadi untuk haknya publik. Iya, iya, iya. Publik mau menghakimi A, mau menghakimi B, mau menjustifikasi A, menjustifikasi B, ya itu sudah haknya publik karena iya, kita iya, sudah iya. mempublikasinya, benar, mempublikasikan apa yang kita utarakan, apa yang kita sampaikan. Iya, Makanya iya, pentingnya untuk berpikir terlebih dahulu dengan Oke, siap. kejernihan hati nurani kita. Oke, iya, saya juga sedang belajar karena biasanya saya ini kalau berkata-kata sering nyeplos juga. Saya bilangnya maaf tidak sengaja, masih bilang maaf ya. Kadang ada orang bilang, "Mbak Bu, aku lo enggak salah ya." Ya namanya tergantung penangkapannya lah ya, yang namanya komunikasi dan lain sebagainya. Yang pasti benar yang dibilang tadi, terutama untuk sebuah ketikan ya, karena saya mengikuti salah satu negara, bukan pindah warga negara, bukan ya. Kirain udah pernah pindah warga negara gitu. Belum. Kalau iya kan bisa saya tanya tipsnya gimana sih mau nyoba saya mau pindah negara. Saya masih cinta dengan Indonesia ya. Jadi fenomena di sana itu untuk apa ya istilahnya publiknya, untuk kita nyebutnya aktor aktrisnya lah mungkin ya, hujatan dan lain sebagainya itu banyak karena hujatan kita di media sosial, ketikan kita di media sosial itu bisa menyebabkan nyawa seseorang melayang. Betul Ini cerita di negara tetangga ya guys ya,
Tapi sepertinya di Indonesia pun mungkin banyak tapi tidak terekspos ya. Ya ada, pasti ada. Jadi ya, perlunya hati-hati dalam berkomunikasi. Saya sepakat, setuju. Terima kasih banyak. Terima kasih Daging kembali. sekali hari ini luar biasa. Kita nostalgia kemana-mana, bercerita, banyak pengalaman yang luar biasa tentunya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak untuk waktu luangnya, untuk berbagi pengalamannya, berbagi semua ceritanya, tips dan triknya. Sampai bertemu di kesempatan lainnya. Insya Allah, Oke, insya nanti Allah. kalau ada undangan lain siap hadir ya dengan Insya tema yang Allah. berbeda ya. Insya Allah siap untuk meramaikan. Oke, siap. Jadi cukup sekian guys ya. Sekali lagi dari kami, jangan lupa untuk subscribe YouTube podcast Al-Fatah. Kemudian jangan lupa untuk share, like, dan komen. Terima kasih banyak untuk hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.